Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rolisa Yuwana dengan NIM P2722602445. Di sini saya sebagai terapis. Dan saya Umaisa Fifa Azhara dengan NIM P2722602446. Di sini saya sebagai pasien. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fungsional pada kasus OA lutut dengan menggunakan skala CT. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Fisya Rolisa. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rumaisa. Oh iya, oke Ibu Rumaisa. Keluhannya apa? Ini Mbak, saya sakit tekuk. Lutut sebelah mana? Sebelah kiri sini. Oh, oke. Kalau boleh tahu usia Ibu berapa? 38 tahun. 38. Sehari-harinya Ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Oh, berarti sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ya Bu? Iya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsional ya. Nah ini tuh pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai tingkat kemandirian Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya. Oke, kita mulai ya Bu. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Nanti bisa dibantu dijawab ya. Iya. Saat buat duduk kemudian Ibunya berdiri itu terasa nyeri tidak? Terasa nyeri Mbak. Nah, untuk nyerinya nih, kira-kira dari ini kan satu, berarti satu itu tidak nyeri. Terus yang kedua, nyeri ringan. Di angka 3 ini berarti nyeri sedang, dan di angka 4 ini sangat nyeri. Kira-kira Ibunya nyerinya di angka berapa? Nyerinya sedang Mbak. Oke, sedang. Ibu dari posisi duduk ke berdiri itu mengalami kesulitan tidak? Kesulitan. Oke, kalau ini nih dari untuk angka 1 berarti Ibunya sangat mudah. Terus 2 itu agak mudah, 3 tidak mudah tapi juga tidak sulit. Terus angka 4 ini agak sulit. Kemudian di angka 5 berarti Ibunya itu tidak dapat melakukan dari posisi duduk tadi ke berdiri. Kira-kira di angka berapa Ibu? Agak sulit Mbak, karena kan satu tumpuan saya sakit banget. Oke, agak sulit ya. Iya. Nah saat buat dari posisi duduk kemudian berdiri, apakah Ibu memerlukan bantuan? Kadang memerlukan bantuan Mbak. Biasanya Ibu menggunakan bantuan itu dibantu seseorang atau alat atau butuh keduanya? Kalau ada alat di sekitar saya aja. Oh berarti pakai alat ya? Iya. Bantuan alat. Oke, selanjutnya kalau buat berjalan 15 meter nih kira-kira, Ibunya terasa nyeri nggak? Lumayan nyeri Mbak. Oke, nyerinya seperti tadi, kalau angka 1 berarti tidak nyeri, 2 nyeri ringan, kemudian yang ketiga nyeri sedang, 4 sangat nyeri. Nah, Ibu di angka berapa Ibu nyerinya? Di angka yang nyeri ringan Mbak, angka 2. Nyeri ringan. Ibunya mengalami kesulitan nggak saat berjalan 15 meter tersebut? Kira-kira berapa nih? Angka 2 Mbak. 2, berarti agak mudah ya. Terus Ibunya butuh bantuan nggak saat berjalan itu? Kebetulan sih enggak Mbak. Oh, berarti bisa sendiri ya tanpa bantuan. Cuman ya nyeri itu Mbak. Oh, oke. Masih bisa ditahan ya. Kalau buat naik turun tangga sekitar 3 trap, Ibunya merasa nyeri tidak? Itu Mbak, itu nyeri banget kalau pernah Nyeri banget. Kira-kira nih kalau dari 1, 2, 3, 4 seperti tadi, kalau yang 1 tidak nyeri, 2 nyeri ringan, 3 nyeri sedang, dan 4 sangat nyeri. Ibunya nyerinya di angka berapa? Di angka 4 Mbak. Sangat nyeri ya? Oke. Ibunya mengalami kesulitan tidak? Ya sulit, soalnya kan tekuk lurus gitu kan Mbak. Tingkat kesulitannya kira-kira seberapa Ibu? Ya agak sulit Mbak. 4 Sulit, berarti 4 ya. Ibunya butuh bantuan nggak kalau naik turun tangga seperti itu? Iya betul. Biasanya nih dibantu seseorang atau butuh alat atau emang keduanya, jadi Ibunya sambil pegang alat sambil nanti dibantu sama orang? Pakai tongkat aja sih Mbak. Oke, tongkat berarti di angka 2 ya. Iya.
Oke Ibu, ini pemeriksaannya udah selesai. Terima kasih ya. Nanti saya akan membuat program buat latihan supaya Ibu bisa melakukan aktivitas sehari-harinya lebih mudah gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Mbak. Ya. Kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumaisa Afifah dengan NIM P2722 6024046. Di sini saya sebagai terapis. Dan perkenalkan, saya Rolista Iwana dengan NIM P2722602445. Di sini saya sebagai pasien. Di sini saya dengan kasus frozen shoulder dengan menggunakan metode pemeriksaan. Selamat pagi, dengan saya fisioterapis Rumaisa yang akan memeriksa kakak pada kali ini. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Rolista. Oh, Rolista ya. Umurnya berapa? 30. Oh, 30. Baik. Tempat tanggal lahir? 6 Agustus. Oh ya, 6 Agustus ya. Alamatnya di mana Pak kalau boleh tahu? Di Jawa Madu. Kalau boleh tahu alamatnya mana Mbak? Ini Jalan Garuda 3. Oh, Garuda 3. Dekat banget ya berarti ya. Terus pekerjaan sehari-harinya apa Mbak? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Nah, jadi keluhan kakaknya pada hari ini itu apa ya? Ini bahu saya yang kanan ini sakit. Karena sakit ya. Lalu di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsional dengan menggunakan metode box scale ya Mbak ya. Nah, di sini itu ada angka 0 sampai 10. Nah, angka 0 itu menggambarkan tidak sakit. Terus kalau sedang itu bisa 5. Terus kalau yang angka 10 itu yang nyerinya tak tertahankan, bahkan kalau misalkan sakitnya itu bisa sampai kakaknya pingsan gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama, pas kakaknya posisi tiduran di sisi yang terkena sakit bahu itu kanan ya, posisi ke kanan itu sakitnya kalau boleh dipresentasikan dari angka 0 sampai 10 itu kira-kira di angka berapa Kak? 4. Oh, di angka 4 ya. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, ketika kakaknya ini meraih sesuatu di rak yang tinggi, nah itu kira-kira nyarinya di angka berapa Kak? 7. Di angka 7, oke. Lalu untuk selanjutnya, kalau misalkan kakak menyentuh ke belakang leher dengan tangan yang sakit, itu kira-kira dipresentasikan dengan angka 0 sampai 10 itu di mana? 7 juga. Di angka 7 juga ya. Lalu selanjutnya, ketika kakak mendorong dengan tangan yang sakit, itu kira-kira dipresentasikan di angka berapa? 5. Angka 5. Lalu selanjutnya ketika kakaknya mencuci rambut pas mandi atau mungkin pas kalau kakaknya musim wudhu, itu kira-kira sakitnya di angka 0 sampai 10 itu di angka yang mana? 6. 6. Lalu ketika kakaknya mandi menggosok punggung dengan tangan yang sakit, itu di angka berapa juga? 7 juga. Nah, lalu selanjutnya ketika kakak mengenakan baju tanpa kancing, itu kira-kira nyarinya di angka berapa? 6. 6. Baik. Lalu pertanyaan nomor 8, kalau kakaknya waktu pakai kemeja dengan kancing yang ada di depan, itu nyarinya di angka berapa? Itu ringan 3. Di angka 3. Oh, baiklah. Lalu selanjutnya ketika kakak memakai celana, di 3 angka juga. berapa? Oh ya, 3 juga ya. Lalu selanjutnya menempatkan benda ke rak yang tinggi kembali itu kira-kira dari angka 0 sampai 10 di angka berapa? 7. 7, baiklah. Lalu nomor 11, membawa benda seberat 4,5 kilo itu kira-kira dari angka 0 sampai 10 itu berapa Kak? Kayak pas misalkan angkat gas LPG mungkin ya, gas yang hijau itu. 8. Yang ke-8. Lalu selanjutnya kalau pas kakak ngambil sesuatu di belakang kakak, itu nyerinya di angka 0 sampai 10 itu di mana? Belakang ya. 5. Baiklah. Lalu terima kasih ya Kak ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan latihan ya. Terima kasih ya Kak.